Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Pratiwi, NPM 20140001. Kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi dengan pembahasan batasan dan ruang lingkup. Yang pertama, pengertian sosiologi. Nah, dalam menentukan ruang kajian keilmuan, diperlukan sebelumnya membuat batasan terhadap kajian ilmu tersebut, yaitu dengan cara membuat pengertian atau definisi. Demikian pula dengan ilmu sosiologi, sangatlah diperlukan pemahaman yang pengertian atau definisinya. Untuk itu, berikut ini akan disampaikan pembahasan mengenai beberapa pandangan para sosiolog dalam mendefinisikan sosiologi. Yang pertama yaitu dari Pitirim Sorikin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi, agama, keluarga, dan moral, hukum dan ekonomi, pergerakan masyarakat dan ekonomi, dan sebagainya. Hubungan yang pengaruh timbal balik antara gejala-gejala non-sosial seperti gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dari Roche dan Warren. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok. Sedangkan menurut William F. Osborne dan Meyer F. Nimcoff, sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Dan yang terakhir, menurut Surjono Sukanto, sosiologi memusatkan perhatian kepada segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola kehidupan masyarakat. Selanjutnya, hubungan sosiologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Hubungan yang pertama yaitu hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia. Misalnya, seperti ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dan jumlah penduduk, serta mempelajari usaha menaiknya produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada hubungan sosiologi dengan antropologi. Seorang manusia akan memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia lainnya, walaupun orang tersebut kembar siam. Manusia juga saling berhubungan satu sama lain dengan melakukan interaksi dan membuat kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi dalam ilmu geografi. Contoh keterkaitannya yaitu konsep esensial geografi. Salah satu contohnya yaitu konsep interrelasi dan interdependensi. Pengertian dari konsep tersebut adalah konsep yang tentang hubungan timbal balik antara dua tempat yang saling berkaitan. Selanjutnya ada hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi. Dalam hal ini, para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah, sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi.
Selanjutnya ada ilmu dewasa, ilmu sosiologi dewasa. Yang pertama, yaitu masalah nilai-nilai. Terdapat kecenderungan masyarakat menganut nilai-nilai yang dianggap negatif oleh sebagian terbesar warga masyarakat, tetapi secara terpaksa harus dianut juga, padahal secara logis dan benar harusnya dihindari. Yang kedua yaitu masalah penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu penyelesaian antara nilai-nilai, norma-norma, dan perilakuan nyata dalam masyarakat. Apabila tidak terjadi keserasian, maka timbullah masalah dalam proses penegakan hukum, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar, terutama yang menyangkut hubungan tentang interpersonal antara penegak-penegak hukum yang mempunyai pengaruh timbal balik dan lembaga hukum yang menurut GBHN harus diserasikan. Yang dianggap penegak hukum adalah hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas-petugas lembaga masyarakat. Hakim, jaksa, dan polisi, misalnya oleh peraturan perundang-undangan yang ada ditempatkan pada kedudukan atau status dan peranan yang berbeda. Selanjutnya yaitu masalah hubungan antar suku. Nah, masalah antar suku ini ada beberapa masalah yang timbul. Yang pertama yaitu suatu suku bangsa tersebut ingin memaksakan unsur kebudayaan khusus yang dianut pada suku bangsa lain. Nah, yang kedua yaitu suatu suku bangsa tertentu mencoba memaksakan unsur-unsur agama yang dianutnya terhadap suku bangsa lain yang berbeda agama dengan dia. Yang ketiga, suatu suku bangsa tertentu ingin mencoba mendominasi suku bangsa secara politis. Yang selanjutnya, suku bangsa tertentu bersaingan keras untuk mendapatkan lapangan mata pencaharian yang sama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang terakhir yaitu adanya potensi konflik yang terpenuhi. Yaitu ada modernisasi. Seringkali dikatakan bahwa modernisasi tidaklah identik dengan westernisasi. Anggapan tersebut timbul karena modernisasi di masyarakat barat mempunyai akibat-akibat yang negatif. Walaupun demikian, terhadap beberapa aspek modernisasi yang dapat dinilai untuk pembangunan masyarakat. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, maka akan diikuti oleh teknologi. Yang kedua yaitu kemajuan material atau kebendaan yang digunakan oleh setiap manusia harus diimbangi oleh sikap mental mereka untuk menyesuaikan diri. Jika tidak, maka akan dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman atau ketinggalan kebudayaan. Yang ketiga yaitu setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat tertentu ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, sisi ini dapat ditafsirkan sebagai tafsiran modern. Selanjutnya ada konsep sosiologi dan masyarakat. Konsep sosiologi dan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari kehidupan masyarakat. Objek kajiannya itu tidak lain adalah kehidupan manusia. Yang pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Apa aja sih ruang lingkup sosiologi? Nah, sekarang akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi. Yang pertama yaitu peran dan kedudukan sosial individu dalam keluarga.
kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu perilaku masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma. Yang ketiga yaitu masyarakat dengan kebudayaan daerahnya sebagai submasyarakat nasional Indonesia. Dan yang keempat yaitu perubahan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari berlangsung secara terus-menerus. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Course The Philosophy Positive, karangan Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857. Walaupun banyak yang mendefinisikan tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat, apa masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sejak zaman kerajaan di Indonesia, sebenarnya para raja sudah memimpin di Indonesia, sudah mempraktikkan unsur-unsur sosiologi dalam kebijakannya, begitu pula dengan para pujangga Indonesia. Bisa dibaca ya di PPT. Karakteristik sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Sosiologi didapat dari sebuah penelitian dan observasi berdasarkan kenyataan yang dapat diuji sebagai ilmiah. Artinya, sosiologi tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi adalah ilmu yang dibangun untuk menjadi sebuah teori, kemudian disusun secara logis yang bertujuan untuk mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial di masyarakat. Yang selanjutnya ada sosiologi bersifat kumulatif dan sosiologi bersifat nonetis. Nah, sosiologi mempersoalkan sebuah fakta di masyarakat, bukan tentang hoak. Jadi, sebagai masyarakat kita harus pintar-pintar untuk menyaring berita, apakah berita itu fakta atau hanya. Baiklah, terima kasih presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.